Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri pertemuan kelompok kita setiap bulan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Terima kasih saya ucapkan ibu-ibu sudah hadir di pertemuan kelompok kita bulan ini, Bu ya. Masih semangat, Bu? Semangat. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Masih ingat materi kita di bulan kemarin ya? Masih. Nah, bulan kemarin kita membahas memulai usaha. Sudah dipraktekkan, Bu, di rumah? Ya, nanti dipraktekkan ya. Oke. Baik, Bu, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas modul pengasuhan dan pendidikan anak, yaitu sesi menjadi orang tua yang lebih baik ya. Tentunya kita sudah menjadi orang tua yang baik, Bu ya. Tapi mengapa sih, Bu, kita harus belajar menjadi orang tua yang lebih baik? Ayo, bisa. Kenapa sih, Bu, kita harus belajar menjadi orang tua yang lebih baik? Karena kita harus mendidik anak yang lebih baik. Bambang? Karena menjadi orang tua yang baik akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, baik fisik maupun mental. Iya, terima kasih atas pendapatnya Bu Risa, Bu Bambang. Ya, dengan menjadi orang tua yang lebih baik tentunya kita akan membesarkan anak-anak yang hebat. Nah, kelak harapan kita sebagai orang tua, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses ya. Nah, tentunya untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu ada beberapa tips ya, Bu ya. Yaitu tips yang pertama, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Nah, coba Bu Bambang, apa saja sih yang membuat orang tua itu merasa bangga dan bahagia? Contohnya apa saja? Ketika anak meraih juara 1 di sekolah, ketika anak menang lomba nari, Iya. ketika anak bisa naik sepeda. Sebagai orang tua kita harus ingat-ingat terus supaya hubungan kasih sayang orang tua dengan anak itu semakin erat. Nah, selanjutnya sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, gimana ini? Kadang-kadang kita sebagai orang tua nih kadang-kadang nggak konsisten, Bu ya. Ya enggak tuh. Jadi anak-anak kadang-kadang merasa bingung kalau orang tuanya kadang nyuruh nak ngaji, misalnya ibunya malah asik nonton TV. Misalnya nak belajar, ibunya malah karaokean. Jadinya kadang-kadang nggak konsisten, Bu ya. Nah, ya Bu, pernah dengar nggak lagu kepala, pundak, lutut, kaki? Pernah dengar nggak, Bu? Pernah ya. Oke, ayo Bu, kita berdiri ya. Berdiri ya, ikuti ucapan saya ibu-ibu ya. Ikuti ucapan saya. Jadi yuk kita akan mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Loh. Ayo. Tadi saya bilang apa? Ikuti ucapan. Tadi saya bilang kaki, kenapa bisa pegangnya kepala? Nah, saya bilang kaki, saya bilang lutut, ibu pegangnya kepala. Saya bilang kaki, pegangnya pundak. Ayo, tadi kan saya suruh ikuti ucapan saya, ya kan?
tapi ibu mengikuti gerakan ikuti Gerakan. gerakan saya. Jadi lebih mudah mana Bu? Mengikuti ucapan apa mengikuti gerakan? mengikuti gerakan. Mengikuti gerakan. Ya, itu sudah terbukti Bu ya. Ya. Ya, jadi begitu pula dengan anak. Anak itu akan lebih cenderung mengikuti apa yang kita lakukan ketimbang apa yang kita ucapkan. Nih, karena orang tua itu Bu ya sebagai contoh, sebagai modelnya anak-anak ya. Jadi apapun baik buruk yang kita lakukan sebagai orang tua nantinya akan ditiru oleh anak-anak kita ya. Tuh Bu. Nah, yang selanjutnya selalu berusaha melihat hal yang positif pada diri Anda. Nah, saya minta ini Ibu Risa, tolong Ibu Risa menilai Ibu Tami ya. Menilainya hal yang positif saja, nggak usah yang negatif-negatifnya, nggak usah Bu ya. Jadi yang positif-positifnya saja. Coba nilai 3 saja. Ayo Bu. Bu Tami, menilai Bu Tami itu orangnya bagaimana? Orangnya baik, Baik, terus sopan, ramah. ramah. Coba gantian nih Bu Tami, nilai positifnya Ibu Risa. Positifnya aja Bu, yang negatifnya nggak usah. Baik, Baik, Tidak cantik, sombong. rajin menabung. rajin Iya. menabung. Iya, oke, terima kasih. Nah, gimana perasaannya Ibu Risa ketika dinilai baik oleh Ibu Tami? Tentu bahagia. Senang ya, bahagia ya. Bu Tami? Sama, saya juga Sama, bahagia. iya. Jadi seperti itu ya. Kita berusaha walaupun di dalam keluarga juga dalam lingkungan itu berusaha membuat hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan nih. Kadang-kadang nih kita sebagai orang tua kadang suka emosi kalau pas anaknya nakal Bu ya. Kadang-kadang kita nggak terkontrol. Jadi kadang-kadang kita mencubit, kadang kita nggak sadar ya, kadang-kadang kita memukul. Nah, padahal Bu ya, dengan kita melakukan kekerasan baik itu fisik maupun non fisik itu akan mengakibatkan dampak yang negatif untuk anak. Nih, contohnya anak itu jadi pendiam, anak jadi pendendam. Jadi, untuk menjadi orang tua yang lebih baik, kita harus bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang. Nah, selanjutnya ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Nah, ini ibu-ibu di rumah, bapak-bapaknya pernah nggak bantuin ibu mengasuh anak? Pernah Bu? Pernah ya. Ini contohnya apa Bu? Bisa. Ketika saya bekerja, suami saya yang mengasuh. Oh iya, ngasih makan, mandiin, Ngurus ya. anak. Iya, terima kasih Bu ya. Jadi mengasuh anak itu tidak semata-mata tanggung jawab ibu saja, tapi ayah juga mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengasuh anak ya. Walaupun ibu dan ayah mempunyai peran yang berbeda. Jadi sama-sama Bu ya. Kalau istrinya pas repot ya dibantu ya. Kalau pas ngerjakan tugas sekolah ya didampingi gantian ya, nggak harus melulu harus ibu ya. Selanjutnya ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Nah, nih Bu, pernah nggak Bu misalnya anak mau sekolah, pernah nggak ibu berdiskusi dulu sama bapaknya? Nah, Nah,
misalnya mau sekolah di mana ya. Yang lainnya? Ayo apa? Ada lagi nggak yang harus didiskusikan bersama ayah Misalnya, tentang anak? Anak mau ingin belajar naik sepeda motor, Ya, anak minta diberikan HP Android. iya, ya, terima kasih. Jadi kita saling berdiskusi, apapun itu keputusan yang terbaik untuk anak. Nah, yang selanjutnya, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Nih, nah kita akan nonton film dulu Bu ya. Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Jadi perdebatan tapi belum tidak jadi Bu ya. Nunggu anak-anaknya tidur dulu baru diskusi dilanjutkan. Jadi hindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Dapat kita simpulkan dari pertemuan kita ini, tips menjadi orang tua yang hebat itu mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Nah, ulang dari kita pertemuan. Nah, nanti ibu-ibu praktekkan Bu ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya gimana, ada perubahan ya. Tuh ya Bu ya. Untuk menjadi orang tua yang lebih baik atau lebih hebat, kita itu ada beberapa tips yang nanti ibu bisa terapkan di rumah. Ibu Risa sudah lesu nih kayaknya ya. Sudah lesu. Oke, kita ice breaking dulu ya, ice breaking ya. Jadi saya ada ice breaking ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan setelah kita belajar bersama pengasuhan dan pendidikan anak untuk menjadi orang tua yang lebih baik dan lebih hebat, nanti kita akan praktekkan sama-sama. Mudah-mudahan kelak anak kita bisa menjadi anak-anak yang hebat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu dalam pertemuan kelompok kita kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.